kembali lagi di episode Jumpskit kali ini. Gimana adik-adik? Udah semangat belum mengikuti episode kali ini? Pasti udah nih Kak. Kalau Kak Kristin gimana? Udah siap belum? Udah dong Kak. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan belajar hal baru adik-adik. Jadi adik-adik harus siap ya. Sebelum itu kita harus berdoa dulu. Nah adik-adik ikutin Kak Gisel berdoa. Oke. Yuk adik-adik kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada kali ini kami akan memulai episode Jumpskit kami ya Bapa. Biarlah kami dapat bernyanyi dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah kita udah berdoa nih Kak. Nah kurang gak sih kalau kita nggak nyanyi dulu nih Kak? Iya bener dong. Bener. Nyanyi apa ya Kak? Kak Gisel mau gak sih jadi prajurit Tuhan? Mau dong. Aku juga mau. Iya. Nah adik-adik ayo kita nyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dari awal ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, gimana adik-adik? Mau jadi laskar Kristus gak? Pasti mau dong Kak. Pasti ya. Kak Kristin mau gak? Aduh aku mau banget Kak. Mau banget ya. Iya dong. Ini laskar yang cantik apa yang ganteng nih? Yang cantik deh Kak. Oh ya cantik ya. Soalnya kita lagi pakai bando nih Iya adik-adik. nih. Karena kita ya cewek pasti cantik dong ya Kak. Iya Kak, kalau misalnya cowok ya ganteng. Benar. Nih adik-adik di rumah kalau cowok pasti ganteng nih laskar Kristusnya. Oke Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, udah siap belum? Pasti siap nih Kak, udah pada duduk manis nih semuanya. Iya. Oke, yuk kita panggil aja. Siapa ya Kak? Aduh, lupa lagi. Aduh, Lupa lagi. Kak Gisa nggak? Bukan dong. Oh bukan. Siapa ya? Jadi Kak, panggil aja nih. Oh iya, panggil aja ya. Kak Ines. Halo Kak Gisel dan Kak Kristina. Halo juga adik-adik. Jumpa lagi di Jumpskit bersama dengan Kak Ines. Nah, kali ini Kak Ines akan menyampaikan cerita tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu kesetiaan? Nah, kesetiaan itu adalah salah satu sikap kepatuhan, ketaatan misalnya nih kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua kita suruh untuk bersihin kasur, bereskan kamar, itu ketika kita menurutinya, maka itu adalah salah satu bentuk kesetiaan kita. Nah, adik-adik mau tahu nggak salah satu tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan? Nah, namanya itu adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang paling setia. Dia memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat loh adik-adik, walaupun dia mengalami banyak tantangan. Nah, salah satu bentuk kesetiaan Paulus itu ketika Paulus berada di kota Filipi saat dia di penjara. Mau tahu nggak adik-adik ceritanya kayak gimana? Nah, sini Kak Ines ceritain. Jadi, suatu hari Rasul Paulus bersama dengan ada seorang temannya yaitu Silas. Dia dan Silas menyampaikan firman Tuhan atau kabar baik kepada jemaat di Filipi. Dan di sana mereka membantu seorang wanita. Nah, wanita ini adalah wanita yang kerasukan roh jahat. Nah, karena Paulus dan Silas ini membantu orang-orang yang kerasukan roh jahat, maka banyak tuh orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Karena orang-orang yang mendapat keuntungan kepada wanita itu
karena roh jahat telah keluar dari dalam tubuhnya, maka mereka tidak lagi mendapat keuntungan kepada wanita itu, karena wanita itu tidak lagi meramal adik-adik. Dan akhirnya karena mereka benci kepada Paulus dan Silas, akhirnya mereka melaporkan kepada penguasa kota, yaitu kota Filipi. Mereka melaporkan Paulus dan Silas. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh penguasa kota menyeret Paulus dan Silas ke penjara adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik? Kepala penjara memerintahkan anggota-anggotanya untuk mencambuk Rasul Paulus dan Silas sampai luka-luka, sampai berdarah-darah, dan menyeret mereka ke dalam penjara. Nah, bukan hanya itu loh adik-adik, yang paling kejamnya lagi, mereka mengikat kaki Paulus sampai Paulus tidak bisa lagi kabur, dan mereka diseret ke dalam penjara yang sangat dalam. Bayangin aja adik-adik, kalau misalnya adik-adik berada di suatu tempat yang paling dalam, pastikan sepi, gelap. Nah, tahu nggak adik-adik, meskipun Rasul Paulus diperlakukan dengan buruk oleh kepala penjara di situ, mereka tetap taat kepada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan, berdoa pada Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik, karena mereka setia, maka Tuhan menolong mereka loh adik-adik. Tahu nggak apa yang terjadi? Nah, yang terjadi pada saat itu adalah tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat kuat. Nah, karena saking kuatnya gempa bumi itu, rantai-rantai dan pintu penjara terbuka semuanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kepala penjara di situ ketakutan. Dia berpikir kalau orang-orang yang di penjara di situ pada kabur semua. Dan karena dia ketakutan, dia ingin berniat untuk bunuh diri loh adik-adik. Bayangin. Nah, tiba-tiba ketika dia ingin bunuh diri, tiba-tiba Rasul Paulus memanggil dia. Tahu nggak apa kata Rasul Paulus? Dibilangnya, apa yang kamu lakukan itu? Terus kepala penjara itu kaget loh adik-adik. Dia kaget, loh kok bisa? Nah, karena dia heran, dia terkejut, maka dia berbicara dalam hatinya. Ternyata Paulus dan Silas ini adalah bukan orang sembarangan. Ternyata mereka adalah hamba Tuhan yang hidup. Dan akhirnya adik-adik dari situ, kepala penjara ini bertanya, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Terus Rasul Paulus mengatakan pada dia, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus, kamu dan seisi rumahmu, maka engkau akan selamat. Nah, dari situ adik-adik, kepala penjara mendengarkan perkataan Rasul Paulus, dan akhirnya kepala penjara membebaskan Rasul Paulus dari penjara. Dan kepala penjara membawa Rasul Paulus dan Silas untuk pergi ke rumahnya, dan di situ kepala penjara mengobati luka-luka Paulus tadi yang telah dicambuk, mengobati luka-luka mereka, darah-darah yang ada dalam tubuh mereka. Dan di situ itulah yang dilakukan oleh kepala penjara itu di rumahnya. Nah, bukan hanya itu juga, kepala penjara itu memberikan makan kepada Rasul Paulus dan Silas. Dia menjamu Rasul Paulus dan Silas di rumahnya. Dan akhirnya adik-adik, kepala penjara tadi yang telah memukuli Rasul Paulus, memenjarakan Rasul Paulus, akhirnya dia bertobat bersama dengan keluarganya. Dan akhirnya pada saat itu juga dia membebaskan Rasul Paulus dan Silas dari penjara. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah kesetiaan kepada Tuhan walaupun dalam keadaan sulit. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita mengalami kesulitan, jadi kita jangan putus asa. Kita harus tetap percaya pada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Seperti Rasul Paulus, dia percaya kalau Tuhan pasti menolong dia di dalam penjara. Walaupun dia mengalami banyak tantangan, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap taat pada Tuhan. Dia tetap setia berdoa, memuji Tuhan. Nah, pesan yang kedua adalah kesetiaan kita juga membawa dampak bagi orang lain. Seperti Rasul Paulus, karena kesetiaan Rasul Paulus, maka kepala penjara tadi yang tadinya jahat, yang tadinya nggak baik, tiba-tiba bertobat, tiba-tiba mereka berubah. Dan itu adalah salah satu dampak dari kesetiaan kita. Kalau misalnya kita memiliki hati yang setia, maka akan berdampak pada orang lain juga. Nah, apa tuh contoh pada keluarga, misalnya pada ayah dan ibu? Kalau misalnya misalnya nih, setia itu seperti apa sih Kak pada orang tua? Nah, setia itu kepada orang tua adalah ketika
kita taat kepada orang tua ketika kita menuruti perkataan orang tua. Kalau misalnya orang tua suruh kita untuk membereskan tempat tidur, cuci piring, maka kita harus melakukannya. Itu adalah satu kesetiaan kita kepada orang tua kita. Jadi itu saja firman Tuhan kali ini adik-adik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Wah, seru banget ya ceritanya. Seru banget Kak, apalagi kalau Kak Ines nih yang cerita. Iya, gak heran sih, soalnya dia jago banget adik-adik. Nah, tadi kita belajar tentang Kesetiaan. gimana kalau kita tuh harus setia sama Tuhan, terus setia sama apa lagi sih Kak? Setia sama papa mama Oh, Kak. iya. Kita juga nggak boleh Kak durhaka sama orang tua, benar. nggak boleh ngelawan. Harus setia. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, kita akan menyanyikan satu lagu dulu. Musik. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari apa? Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita udah mau selesai nih Kak. Ya, kita udah mau selesai Kak. Ya, sedih ya. Aduh, bentaran banget gak sih Kak? Iya. Tapi tenang aja, besok kan minggu depan kita ada jam kids lagi. Oh iya, oke. Nah adik-adik, sebelum kita menutup episode jam kids hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membimbing kami dalam episode jam kids hari ini Tuhan. Tuhan, ajarkan kami tentang kesetiaan Tuhan, agar kami makin setia untuk mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan, kami tutup episode Jam Kids hari ini Tuhan. Dan muliakan lagi untuk kami untuk mengikuti episode Jam Kids berikutnya. Amin. Amin. Oke, bye-bye. Bye-bye. See you.